Perjalanan hidup Megawati Hangestri Pertiwi, dari gadis desa penuh mimpi di Jember hingga menjadi ikon voli Indonesia yang dihormati dunia, menghadapi tekanan mental, cedera, pengkhianatan, dan keraguan, namun tak pernah menyerah. Nama lengkap, Megawati Hangestri Pertiwi. Tempat, tanggal lahir, Jember, Jawa Timur, tanggal 20 September tahun 1999. Tinggi badan, 185 cm. Posisi, opposite speaker. Tim nasional, Indonesia. Klub internasional, Daejeon Red Spark Korea Selatan. Julukan, Queen of Smash Smash Killer. Capaian, medali SEA Games, MVP di berbagai turnamen, pemain Indonesia pertama di Liga Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita mengangkat kisah-kisah nyata yang menggugah hati, penuh perjuangan, air mata, dan keberanian. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan hidup Megawati Hangestri Pertiwi, bukan hanya sebagai atlet voli kebanggaan Indonesia, tapi sebagai simbol keteguhan hati seorang perempuan yang melawan stigma, menembus keterasingan, dan berdiri gagah dalam badai kehidupan. Kisah ini bukan sekadar tentang kemenangan di lapangan, tapi tentang luka, cinta yang mengikat, isolasi di negeri orang, hingga keberanian untuk memilih mundur saat semua masih menginginkan dia bertahan. Ini adalah cerita yang akan mengguncang jiwa kalian, dan mungkin akan mengubah cara kalian memandang arti mimpi, perempuan, dan kekuatan sejati. Sebelum kita masuk ke kisah dramatis ini, jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena setiap minggu kami hadir dengan cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Bersiaplah, karena kisah ini bukan hanya akan membuatmu terharu, tapi mungkin akan membangkitkan keberanianmu yang pernah hilang. Langsung saja kita mulai, kisah Megawati Hangestri Pertiwi, Smash terakhir, nama abadi. Di bawah terik matahari Jember yang membakar kulit, seorang gadis kecil berlari tanpa alas kaki menyusuri jalan tanah berbatu menuju lapangan kampung. Rambutnya yang dikuncir sederhana basah oleh peluh, tapi matanya berbinar setiap kali mendengar suara bola voli dipukul. Itulah Megawati kecil, anak seorang petani tembakau yang penghasilannya pas-pasan untuk sekadar membeli sepatu. Namun, di balik kekurangan itu, ia menyimpan mimpi besar yang tak pernah bisa dibeli, menjadi pemain voli terbaik di Indonesia. Setiap sore, dengan bola usang penuh tambalan, ia berlatih memukul bola ke tembok rumah hingga tangan-tangannya memar. Lingkungan seolah menjadi tembok pertama yang harus ia terobos. Anak perempuan bermain voli, kata orang-orang itu cuma gaya-gayaan. Bahkan guru sekolahnya pernah berkata, lebih baik kau belajar masak saja, Mega. Tapi Mega bukan gadis biasa. Ia menangis diam-diam di dapur, bukan karena hinaan, tapi karena tak ada yang percaya padanya. Saat teman-teman sebayanya sibuk dengan boneka atau belajar rias, Mega justru mencari kayu untuk membuat net darurat di sawah. Ia memaksa tubuh kecilnya belajar servis, smash, dan menerima bola sambil membayangkan dirinya bertanding melawan tim-tim dunia. Sang ayah adalah satu-satunya orang yang tak pernah meremehkannya. Dalam diam, ayahnya sering berdiri di kejauhan, menyaksikan putrinya melawan matahari, angin, dan ejekan. Mega, kalau kamu yakin bisa, jangan pernah berhenti. Dunia ini keras, tapi kamu lebih keras, ucapnya suatu malam saat hujan mengguyur atap rumah mereka yang bocor. Kalimat itu menjadi mantra bagi Megawati. Ia mulai memberanikan diri ikut turnamen kampung meski tubuhnya sering terjatuh karena lelah dan lawan-lawannya lebih besar. Tapi ia tak pernah mundur. Kesempatan emas datang saat seorang pelatih voli dari Surabaya yang sedang pulang kampung melihat aksinya. Sang pelatih tertegun melihat pukulan Megawati yang keras dan tajam, tak sebanding dengan perawakannya yang mungil. Kau punya potensi luar biasa, ujar pelatih itu, lalu menawarkan kesempatan ikut seleksi klub junior. Namun, saat itu ibunya menangis, mereka tak punya uang untuk ongkos ke Surabaya. Mega hanya terdiam, mencoba kuat. Ia kembali ke lapangan, dan semakin keras memukul bola, seolah mengusir nasib buruk dengan setiap pukulan. Di usia 12 tahun, dengan hanya bermodal tekad dan sumbangan tetangga kampung yang peduli, Megawati berangkat ke Surabaya seorang diri. Ia pamit sambil mencium tangan ibunya yang gemetar menahan tangis, dan memeluk ayahnya yang berkata, jangan pulang kalau hanya membawa luka.
Pulanglah membawa kemenangan. Dengan koper kecil dan sepasang sepatu pinjaman, Megawati meninggalkan Jember bukan hanya sebagai anak petani, tapi sebagai gadis kecil yang membawa harapan seluruh kampung dalam satu smash pertamanya untuk Indonesia. Hari pertama Megawati menginjakkan kaki di lapangan seleksi klub junior di Surabaya menjadi luka pertamanya sebagai atlet muda. Wajah-wajah asing dengan tubuh tinggi dan perlengkapan lengkap membuatnya merasa seperti makhluk dari dunia lain. Ia hanya membawa sepasang sepatu bekas yang solnya nyaris lepas dan kaos polos yang sudah pudar warnanya. Ketika ia memperkenalkan diri dengan suara lirih dan logat khas Jember, beberapa peserta tertawa kecil. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, dia pikir ini lomba antar kampung. Hinaan itu menusuk, tapi Megawati hanya menunduk dan menggenggam erat raketnya, mencoba menahan air mata. Dalam sesi latihan, pelatih tidak menunjukkan simpati. Ia keras, dingin, dan memandang Megawati hanya sebagai penggembira. "Kamu ini lambat, di sini bukan tempat belajar dasar," teriak pelatih saat Mega salah mengantisipasi bola. Teman-temannya mulai enggan mengoper bola padanya, membuatnya terlihat seperti bayangan yang berlari sendiri di tengah lapangan. Malam-malam di asrama menjadi saat terberat. Ia duduk sendirian di sudut, makan nasi dan sambal seadanya sambil menahan sesak. Dalam hati ia bertanya, salahkah aku bermimpi? Namun, di tengah rasa tidak dianggap itu, Megawati memilih membalas dengan latihan diam-diam. Saat teman-teman tidur, ia keluar ke lapangan, menyalakan lampu seadanya, dan mulai melatih servis dan smash berkali-kali hingga tangannya berdarah. Ia menangis pelan saat rasa perih menyengat, bukan karena luka, tapi karena rasa rindu kampung halaman dan keyakinan dirinya yang mulai goyah. Malam itu, ia menulis surat kepada ibunya, tapi tak pernah dikirim. "Bu, Mega lelah, tapi Mega tidak mau pulang kalah." Titik balik datang saat uji tanding internal klub diadakan. Pelatih dengan ogah-ogahan menempatkan Megawati sebagai cadangan, tapi karena satu pemain cedera, ia diminta masuk. Semua mata memandangnya meremehkan, tapi saat ia melompat dan menghantam bola dengan smash keras ke tanah lawan, seluruh lapangan terdiam. Pelatih berdiri perlahan, dan untuk pertama kalinya ia bertepuk tangan. Megawati tidak bangga, ia hanya menatap langit-langit hall dengan mata berkaca, tahu bahwa ini bukan akhir, tapi permulaan perjuangan yang lebih keras. Meski hari itu ia berhasil membungkam tawa meremehkan, luka karena rasa tak dianggap masih membekas dalam jiwanya. Ia sadar, dunia atlet bukan tempat untuk orang yang ingin disukai, tapi untuk mereka yang siap dilukai berkali-kali. Dan Megawati memilih bertahan, meski harus menjadi batu karang yang dihantam ombak ribuan kali, ia akan tetap berdiri, hingga suatu hari dunia tak punya pilihan selain mengakuinya. Matahari pagi belum sepenuhnya menyinari atap asrama saat Megawati sudah berdiri di tepi lapangan, menggenggam bola dan menatap net dengan mata penuh tekad. Ia terpilih masuk tim utama junior, sebuah pencapaian yang seharusnya menggembirakan. Tapi di balik itu, Megawati menghadapi medan yang lebih berat, sikap senior-senior yang tak menyambut kehadirannya. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai ancaman. Ia bukan anak Jakarta, bukan dari keluarga atlet, dan bukan siapa-siapa. "Kamu cuma beruntung," ujar salah satu senior dengan sinis setelah latihan. Sejak saat itu, ia tak hanya berlatih keras melawan bola, tapi juga melawan tatapan dingin dan perlakuan tak adil dari rekan satu tim. Ketegangan itu memuncak saat sesi latihan intensif menghadapi kejuaraan nasional junior. Pelatih menugaskan latihan smash berulang kali, dan Megawati menjadi sasaran pengawasan ekstra. Ia memaksa tubuhnya melompat lebih tinggi, memukul lebih keras, mengabaikan suara nyeri dari bahunya. Sedikit lagi, bisiknya dalam hati setiap kali rasa sakit menyerang. Namun, di satu loncatan tajam, saat ia memutar tubuh untuk smash cepat, terdengar suara kecil di bahunya, seperti tali yang putus. Ia jatuh, tubuhnya menghantam lantai, dan dunia seakan memutar pelan. Ruangan sunyi, tangisnya tak keluar, hanya rasa panas yang merayap dari bahu hingga ke ujung jari. Pelatih hanya menghela napas dan berkata, "Kenapa kamu terlalu ambisius? Sekarang kau malah jadi beban." Kata-kata itu jauh lebih sakit dari cedera fisiknya. Di rumah sakit, Megawati duduk sendirian, tanpa pendamping, tangan di gips, menatap dinding putih yang kosong. Air matanya jatuh diam-diam. Ia merasa hancur. "Apa memang aku tidak layak di sini?" pikirnya lirih. Ia bahkan tak bisa menghubungi keluarganya karena uang pulsa habis, dan ia malu meminta. Dunia begitu sunyi malam itu,
hanya suara tetes infus dan detak jantungnya yang mengiringi luka-luka di dalam jiwa. Rehabilitasi menjadi masa penyucian batin. Megawati harus mengulang semuanya dari awal, latihan ringan, terapi, hingga duduk menonton teman-temannya bertanding dari pinggir lapangan. Ia menelan getir melihat lawannya bersinar di tempat yang dulu ia perjuangkan. Tapi alih-alih larut dalam duka, ia mencatat, mengamati, dan belajar dengan lebih tekun. Ia menyadari, kekuatan bukan hanya dari otot dan teknik, tapi dari kesabaran dan keikhlasan. Ia mulai memulihkan bukan hanya tubuh, tapi hatinya. Ketika akhirnya ia dinyatakan pulih, Megawati kembali ke lapangan dengan senyum tipis yang penuh luka dan tekad. Ia tahu sekarang, bahwa setiap smash yang ia lakukan bukan hanya soal poin, melainkan tentang bagaimana menamparkan semua keraguan dan penderitaan yang pernah menjatuhkannya. Luka pertamanya itu menjadi saksi bahwa Megawati bukan sekadar pemain muda penuh semangat, tapi seorang pejuang yang menolak dikalahkan oleh nasib. Gemuruh tepuk tangan memenuhi stadion saat Megawati melayangkan smash terakhirnya, mengunci kemenangan untuk Indonesia di final SEA Games. Merah putih berkibar tinggi, dan Megawati berdiri di tengah lapangan dengan mata berbinar, tubuhnya penuh peluh, namun wajahnya tak menampilkan kebanggaan seperti rekan-rekannya. Saat pelatih berlari memeluknya dan para ofisial merayakan di pinggir lapangan, Megawati justru menatap kosong ke arah tribun, seakan mencari sesuatu yang tak ada di sana. Di balik sorotan kamera dan dentuman musik kemenangan, jiwanya mendadak hampa. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, seorang staf panitia menyodorkan pesan tertulis dari pelatih kepala, "Jangan ganggu Mega sebelum pertandingan. Selesaikan dulu tanggung jawab negara." Ia tak tahu bahwa di balik kalimat itu, tersimpan berita paling pahit yang disembunyikan rapat, bahwa ayahnya, satu-satunya orang yang selalu mempercayainya, baru saja menghembuskan napas terakhir pagi itu karena serangan jantung. Ibunya dan keluarga sepakat untuk tidak memberitahunya dulu, demi menjaga fokusnya bertanding. Mereka tahu betul, jika Megawati tahu, ia pasti tak akan bisa berdiri di lapangan hari itu. Barulah setelah upacara medali usai dan semua pemain menuju ruang ganti, sang pelatih memanggil Megawati secara pribadi. Dengan suara berat, ia berkata, "Mega, ayahmu sudah pergi. Ia menyaksikan pertandinganmu dari tempat yang lebih tinggi sekarang." Seketika, tubuh Megawati lemas. Ia jatuh berlutut di lantai ruang ganti, menggenggam medali emasnya dengan tangan gemetar. Tangisnya pecah tanpa suara. Semua kenangan tentang ayahnya datang bertubi-tubi, tentang ayah yang menjemputnya latihan dengan sepeda usang, ayah yang memoles raket bekas agar tampak baru, ayah yang berkata, "Jangan pulang kalau belum bawa kemenangan." Malam itu, Megawati duduk sendirian di balkon hotel atlet, masih mengenakan jaket timnas, medali tergantung di lehernya. Di tangan kirinya ada foto kecil ayahnya yang lusuh, yang selalu ia simpan di dompet. Ia menatap bintang-bintang dan berbisik lirih, "Pak, Mega menang, tapi kenapa rasanya seperti kalah?" Tak ada pelukan hangat saat ia kembali ke rumah, tak ada senyum bangga dari ayahnya di depan rumah petak mereka. Hanya ada liang kubur yang masih merah, dan ibunya yang menggenggam tangan Megawati sambil menangis. "Ayahmu nunggu kamu menang, nak." Dia pergi dengan bangga. Di atas podium, Megawati memang berdiri sebagai juara. Tapi hanya ia yang tahu, bahwa medali itu terasa seberat kehilangan. Ia belajar bahwa kemenangan kadang datang bersamaan dengan perpisahan, dan tawa bisa menyembunyikan luka terdalam. Sejak hari itu, setiap kali Megawati bertanding, ia selalu menyimpan secarik foto ayahnya di dalam kausnya, agar kemanapun ia melompat dan menjatuhkan smash, semangat ayahnya tetap melayang bersamanya di udara. Setelah SEA Games, hidup Megawati tak lagi sama. Ia mulai dikenal, diwawancara, dan diundang ke berbagai acara. Di tengah gemerlap dunia yang baru, datanglah sosok lelaki atlet basket dari tim nasional, tinggi, ramah, dan tampak mengerti luka-luka yang ia bawa. Namanya Dika. Perhatian dan kata-katanya yang lembut menjadi pelipur lara bagi Megawati yang masih dirundung duka. Mereka mulai dekat. Di balik senyuman yang mereka pamerkan di depan media, tumbuhlah benih-benih cinta. Megawati yang keras di lapangan, menjadi lembut dalam genggaman tangan Dika. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan sang ayah, ia merasa ada seseorang yang bisa ia sandari. Namun, perlahan cinta yang ia peluk itu berubah menjadi jerat. Dika mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia cemburu saat Megawati mendapat banyak pujian. Ia marah ketika Megawati harus latihan hingga malam.
Kamu lebih sayang voli daripada aku, ucapnya suatu malam dengan nada dingin. Megawati terkejut, ia pikir ia sedang mencintai seseorang yang mendukung mimpinya, bukan yang ingin menghentikannya. Dika mulai mengatur kehidupannya, meminta Megawati menolak tawaran main di luar negeri, menghapus DM dari fans, bahkan memintanya berhenti dari media sosial. Megawati mulai kehilangan dirinya sendiri. Pertengkaran demi pertengkaran pun meletus, kadang bahkan di sela-sela turnamen. Di satu malam penuh tekanan, Dika membentaknya di luar hotel tim karena Megawati tak sempat membalas pesannya. Tangisnya pecah, tapi ia menahannya dalam-dalam agar tak terlihat oleh rekan satu tim. Hatinya retak, dan performanya menurun. Ia mulai ragu pada dirinya sendiri. Dalam diam, pelatih dan rekan satu tim mulai menyadari perubahan Megawati. Tapi siapa yang berani mencampuri urusan pribadi sang bintang? Ia terjebak dalam cinta yang mengikatnya lebih erat daripada cedera. Sampai pada satu hari, Megawati membaca kembali surat lama dari almarhum ayahnya yang ia simpan di dompet. Isinya sederhana, tapi menghantam. Mega, jangan beri hatimu pada orang yang takut pada sinarmu. Ia menangis sendirian malam itu, di kamar kecil asrama pelatnas, dan membuat keputusan paling berat dalam hidupnya, mengakhiri semuanya. Ia menulis pesan terakhir pada Dika, menghapus semua foto mereka, dan menutup semua kenangan. Cinta yang ia kira rumah, ternyata hanya persinggahan beracun. Ia memilih sakit karena melepaskan, daripada mati perlahan karena bertahan. Setelah perpisahan itu, Megawati kembali ke lapangan dengan napas yang lebih lega. Ia bukan lagi gadis yang membutuhkan validasi dari cinta orang lain. Ia berdiri kembali, lebih kokoh, lebih tenang. Luka itu masih ada, tapi kini ia menjadikannya kekuatan. Dan saat ia melompat tinggi untuk smash berikutnya, ia tahu, ia telah membebaskan dirinya sendiri. Cinta bukan penjara, dan ia tak akan pernah lagi membiarkan seseorang memadamkan cahaya yang telah ia nyalakan dengan darah dan air mata. Saat kontrak resmi dari klub voli Korea Selatan, Daejeon Red Spark, tiba di tangan Megawati, dunia seolah membuka pintu langit untuknya. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang menembus salah satu liga voli paling kompetitif di Asia. Di balik layar, tangannya gemetar saat menandatangani kontrak itu. Teringat semua perjalanan berdarah dan berair mata yang mengantarnya ke titik ini. Ini bukan untukku saja, bisiknya dalam hati, ini untuk ayah, ibu, dan anak-anak kampung yang takut bermimpi. Dengan koper penuh harapan, ia terbang ke negeri orang, meninggalkan tanah air dengan semangat yang berkobar. Namun, Korea tidak seindah yang ia bayangkan. Cuaca musim dingin menggigit tulang, bahasa menjadi tembok tinggi, dan budaya disiplin yang ekstrim membuatnya terasing. Rekan satu tim jarang mengajaknya bicara. Bahkan pelatih hanya memberi instruksi pendek lewat penerjemah. Megawati merasa seperti bayangan di tengah keramaian. Pernah suatu kali, saat latihan, seorang pemain lokal mengkritik aksinya dengan kata-kata pedas yang ia tak sepenuhnya pahami, tapi ia tahu dirinya tidak diterima sepenuhnya di sana. Sepi makin menjadi ketika malam tiba, ia duduk di kamar apartemen kecilnya, menatap salju di luar jendela, dan merindukan tawa sederhana dari ibu di dapur rumahnya di Jember. Performa Megawati sempat anjlok, tak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi kosong saat masuk lapangan. Ia bermain, bukan karena semangat, tapi karena tanggung jawab. Para fans mulai mempertanyakan performanya. Kenapa Queen of Smash jadi seperti ini? Tulis salah satu akun fanbase. Ia mulai sulit tidur, merasa gagal, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku pantas di sini? Hingga suatu malam, setelah kalah telak dalam pertandingan penting, ia pingsan di kamar mandi akibat kelelahan dan tekanan mental. Klub diam, manajemen hanya menyuruhnya istirahat 2 hari tanpa bicara tentang penyebab yang lebih dalam. Dalam keheningan itu, datanglah pelatih asisten wanita, mantan pemain veteran yang dulu juga mengalami masa isolasi serupa saat pertama kali bermain di Jepang. Ia duduk di samping Megawati, menyeduh teh, lalu berkata perlahan, kau sedang dipahat, Mega. Batu pun harus dihantam ribuan kali sebelum jadi patung yang indah. Kalimat itu seperti cahaya pertama setelah pekat yang panjang. Megawati perlahan bangkit, mulai membuka diri belajar bahasa Korea, tersenyum saat latihan, dan menerima bahwa rasa sakit ini adalah bagian dari prosesnya menjadi lebih kuat. Ia menulis di jurnal pribadinya, jika aku ingin dikenang, aku harus melewati badai ini dengan kepala tegak. Minggu-minggu berikutnya, Megawati mulai mencetak poin demi poin,
kembali tajam dan berbahaya. Sorak-sorai mulai memanggil namanya dengan penuh hormat. Megawati, 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 Megawati. Stadion bergemuruh, dan air mata jatuh di pipinya setelah pertandingan, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan kemenangan atas dirinya sendiri. Ia tidak lagi bermain untuk membuktikan diri kepada dunia, tapi untuk merayakan kekuatan yang tumbuh dari keterpurukan. Korea mengajarinya bahwa jatuh bukan aib, tapi panggung untuk bangkit lebih megah. Hari itu, langit Korea masih kelabu, tapi hati Megawati mulai cerah. Setelah melewati malam-malam yang sunyi dan pertandingan-pertandingan penuh tekanan, ia memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh. Setiap pagi, sebelum latihan, ia melafalkan satu kalimat dalam bahasa Korea yang ia pelajari sendiri, meski dengan logat yang lucu, "Aku senang bisa bermain bersama kalian." Dan saat akhirnya ia ucapkan di ruang ganti, beberapa rekan setim terdiam, lalu tersenyum. Dari senyum itu, Megawati tahu, dinding yang selama ini mengurungnya mulai retak. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian. Hubungannya dengan pelatih asisten perempuan itu pun kian dalam. Sosok yang awalnya hanya pembimbing teknik kini menjadi seperti kakak sekaligus penopang mental. Sang pelatih tahu kapan Megawati membutuhkan dorongan, dan kapan ia hanya perlu dipeluk dalam diam. "Kau tidak harus menjadi yang terbaik," ucapnya di suatu malam seusai latihan berat, "kau hanya harus jadi dirimu yang paling berani." Kata-kata itu menancap di dada Megawati seperti cahaya di ruang gelap. Ia mulai menyadari bahwa kesempurnaan bukan tujuannya, keberanianlah yang membawa makna sejati. Perlahan, Megawati kembali menemukan irama hidupnya. Ia mulai mengunggah momen-momen kecil di Korea, video memasak ramen, tawa dengan rekan tim, dan latihan smash di sela hujan salju. Para penggemar mulai melihat sisi baru dari dirinya, bukan hanya seorang atlet garang di lapangan, tapi manusia yang punya luka dan proses panjang. Komentar dari fans berdatangan, "Megawati is so inspiring. She never gives up." Bahkan anak-anak Korea mulai mengenakan kaos bernama Mega di tribun. Yang dulu hanya gadis asing di negeri orang, kini menjadi simbol harapan dan ketangguhan. Pertandingan penting melawan tim peringkat 1 menjadi pembuktian terbesarnya. Dalam set kelima yang menegangkan, Megawati memimpin timnya dengan keberanian yang tak lagi dilandasi kemarahan, tetapi keyakinan. Saat ia mencetak poin kemenangan dengan smash keras ke sudut lapangan, seluruh stadion berdiri. Pelatih utama memeluknya di tengah lapangan. Kamera menangkap air mata yang jatuh dari wajah Megawati, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa syukur. Ia tak hanya bangkit dari cedera, dari cinta yang menghancurkan, tapi dari keterasingan yang nyaris mematikan jiwanya. Sejak hari itu, Megawati tak pernah sama. Ia bukan sekadar atlet asing di Liga Korea, ia adalah simbol bahwa dari keterasingan, bisa tumbuh kekuatan luar biasa. Dari ruang isolasi, bisa lahir jiwa yang lebih hangat. Dan Megawati, dengan segala luka yang ia sembuhkan sendiri, kini berdiri bukan hanya sebagai pemain voli terbaik Indonesia, tapi sebagai manusia yang utuh, yang dicintai karena ia tak pernah berhenti mencintai perjuangannya sendiri. Cahaya blitz tak pernah berhenti menyinari wajah Megawati setiap kali ia melangkah keluar dari stadion. Ia kini menjadi idola, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Korea. Wajahnya terpampang di iklan-iklan minuman energi dan perlengkapan olahraga. Followersnya melonjak drastis, dan tawaran wawancara datang bertubi-tubi. Namun di balik sorot kamera yang menyilaukan, Megawati merasa kehilangan bagian dari dirinya. Dunia seolah menjadikannya milik publik, bukan lagi gadis Jember yang hanya ingin bermain voli di lapangan tanah. Setiap senyuman kini terasa seperti topeng, setiap kata-kata harus terukur agar tidak disalahartikan. Di balik panggung gemerlap, ada kelelahan yang tak terlihat. Manajer klub menuntutnya menghadiri acara-acara yang tak pernah ia minta. Wartawan mengorek kisah hidupnya, kadang tanpa empati. Bahkan ada yang menulis artikel sensasional, "Megawati sombong, tolak fans di bandara." Padahal hari itu, ia baru saja kehilangan kabar sahabat lamanya yang sakit keras. Ia menangis sendirian di kamar apartemennya, membaca komentar-komentar pedas netizen yang tak pernah tahu apa yang ia korbankan demi berada di tempat itu. Popularitas, yang dulu tampak seperti puncak pencapaian, kini menjelma menjadi penjara tak kasat mata. Tak berhenti sampai di situ, keluarganya di Jember pun mulai terkena dampaknya. Ada sanak saudara jauh yang mendadak mengaku keluarga dekat, menuntut bantuan finansial.
Ibunya dihubungi media tanpa henti, diminta tampil di televisi, bahkan difitnah telah mengatur kehidupan pribadi Megawati. Ia merasa terluka karena orang-orang mulai memperlakukan keluarganya bukan sebagai manusia, tapi sebagai akses menuju dirinya. Megawati menutup ponselnya selama beberapa hari, mencoba menjauh dari hiruk-pikuk yang dulu ia dambakan. Tapi ketenaran tak memberi ruang untuk bersembunyi terlalu lama. Dalam kegundahan itu, ia menemukan kekuatan dari komunitas kecil penggemar sejatinya, anak-anak muda dari Indonesia dan Korea yang menulis surat tangan untuknya. Salah satu surat dari seorang gadis SMA berkata, "Kak Mega, kalau kakak bisa tetap berdiri di tengah semua ini, aku juga akan berani menghadapi hidupku." Surat itu membuat Megawati terdiam lama. Ia sadar, dirinya bukan hanya sekadar simbol kemenangan di lapangan, tapi juga panutan bagi mereka yang diam-diam sedang berjuang dalam hidup mereka. Ia tak bisa menyerah. Ia harus melangkah, walau terlatih. Akhirnya, Megawati memilih untuk berdamai dengan dunia ketenaran, bukan dengan menjual dirinya lebih jauh, tetapi dengan menetapkan batas. Ia membuat keputusan penting, setiap minggu ia akan mengambil 1 hari tanpa media, tanpa sorot kamera, hanya untuk dirinya sendiri. Ia kembali menulis jurnal, berdoa lebih sering, dan mengingatkan dirinya bahwa ia adalah manusia biasa, bukan mesin pencetak prestasi. Dan saat ia melangkah ke lapangan lagi, dengan sorot kamera kembali menyorotinya, ia tahu, kali ini bukan karena pencitraan, tapi karena kejujuran yang tak lagi bisa ditutupi. Megawati memilih menjadi terang, bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia menolak padam. Menjadi perempuan dalam dunia olahraga profesional bukan hanya soal bertanding, tetapi juga bertarung dengan pandangan sempit yang terus mengintai. Megawati, yang sudah berdiri sejajar dengan atlet internasional lainnya, tetap harus mendengar komentar seperti, "Untuk ukuran perempuan, kamu sudah hebat." Kata-kata itu terdengar manis di permukaan, tapi menorehkan luka dalam yang tak kasat mata. Ia tak ingin disebut hebat karena gendernya, ia ingin diakui karena kerja keras, ketekunan, dan nyali yang sama, bahkan mungkin lebih, dari atlet laki-laki manapun. Namun sayang, dunia belum sepenuhnya siap mengakui perempuan tanpa menyertakan embel-embel pembanding. Komentar-komentar di media sosial kadang bukan soal strategi bermainnya, tetapi soal penampilan. Kenapa nggak make up pas tanding? Atau, wajahnya makin galak, kurang feminin, menjadi santapan sehari-hari. Megawati bukan tak pernah terluka membaca itu, tapi ia memilih diam. Dalam diamnya, ia menyimpan amarah yang ia salurkan di lapangan, setiap smash menjadi jawabannya, setiap lompatan menjadi protes tanpa suara atas tekanan yang tak adil itu. Ia tahu, kalau ia marah terang-terangan, ia akan dicap emosional. Tapi kalau ia diam, ia diinjak. Di tengah persimpangan itu, ia memutuskan satu hal, berdiri, walau goyah. Puncaknya terjadi saat sesi wawancara televisi nasional, ketika seorang pembawa acara bertanya dengan senyum miring, "Megawati nggak kepikiran menikah aja? Masa terus-terusan jadi tomboy?" Pertanyaan itu menusuk, dan studio mendadak hening. Megawati hanya menatap pewawancara itu dan menjawab tenang, "Saya sedang menikah dengan mimpi saya. Dan saya tidak akan menceraikannya hanya karena orang tak nyaman melihat saya berbeda." Jawaban itu viral, tapi juga menuai kritik keras dari mereka yang tak mampu menerima perempuan yang memilih jalan hidupnya sendiri. Lagi-lagi, Megawati harus menghadapi badai hanya karena ia perempuan yang bersuara. Namun dari luka-luka itulah, Megawati membangun kekuatan baru. Ia mulai aktif mengkampanyekan kesehatan mental dan kesetaraan di dunia olahraga. Ia menjadi pembicara di berbagai forum, berbagi tentang perjalanannya bukan sebagai atlet, tapi sebagai perempuan yang terus ditempa stigma. Dalam salah satu sesi motivasi, ia berkata, "Saya bukan inspirasi karena saya perempuan. Saya inspirasi karena saya terus berdiri, bahkan saat dunia ingin saya tunduk." Kata-katanya menggema, dan ribuan remaja perempuan mulai menyebut namanya bukan hanya karena prestasi, tapi karena keberaniannya membuka jalan. Kini, Megawati tak hanya dikenal sebagai Queen of Smash, tapi juga sebagai simbol perempuan yang tak tunduk pada label. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia tak lagi sendiri. Di setiap tribun, ada gadis-gadis muda yang memegang poster bertuliskan namanya, dan di mata mereka, Megawati melihat pantulan dirinya, perempuan yang terluka, tapi memilih tetap berlaga di lapangan, dengan kepala tegak dan hati yang tak bisa dikalahkan.
Stadion Istora Senayan malam itu dibanjiri cahaya dan suara. Laga penutup turnamen internasional mempertemukan Indonesia melawan tim kuat dari Asia Timur. Semua mata tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi, sang kapten, yang malam itu berdiri di lapangan dengan mata yang menyimpan sejuta kenangan. Ia tahu, ini akan menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim nasional. Namun tak satu pun penonton menyadari bahwa sang Queen of Smash tengah menyembunyikan perpisahan dalam tiap pukulan. Ia tidak ingin ditangisi, tapi dikenang karena memilih pergi saat namanya sedang berada di puncak. Set pertama berjalan menegangkan, Megawati memimpin dengan tenang. Setiap smash yang ia lepaskan seolah bukan hanya menghantam bola, tapi juga menghantam waktu, mengoyak memorinya sejak masa kecil, bermain di lapangan tanah, jatuh di pelatnas, kehilangan sang ayah, hingga cedera dan cinta yang menghancurkan. Di antara teriakan pelatih dan sorak penonton, Megawati mendengar bisikan dalam hatinya, sudah waktunya. Di pinggir lapangan, pelatih menatapnya penuh haru. Mereka tahu, legenda tak selalu lahir dari kemenangan, tetapi dari keberanian untuk melepaskan, saat semua masih menginginkanmu tinggal. Setelah poin terakhir direbut dan Indonesia menang, Megawati menjatuhkan diri ke lantai lapangan. Ia tidak menangis, hanya memejamkan mata, seolah menyerahkan seluruh jiwa dan raga yang telah ia titipkan bertahun-tahun di tempat itu. Suasana berubah hening saat ia berdiri dan mengambil mikrofon. Suaranya gemetar tapi tegas, hari ini bukan akhir dari cinta saya pada voli. Tapi hari ini, saya berpamitan, dari seragam merah putih yang sudah saya pakai dengan segala darah dan air mata. Penonton terdiam, lalu meledak dalam isak dan tepuk tangan panjang. Rekan-rekan setim memeluknya satu persatu, dan Megawati pun tak sanggup menahan air mata yang selama ini ia tahan dalam diam. Beberapa hari kemudian, Megawati muncul dalam konferensi pers perpisahan, mengenakan batik sederhana dan wajah yang damai. Wartawan bertanya, kenapa sekarang? Ia menjawab pelan, karena saya ingin meninggalkan warisan, bukan penyesalan. Karena saya ingin anak-anak muda di tribun itu tahu, bahwa perempuan bisa memilih kapan harus memulai, dan kapan harus berhenti, dengan kepala tegak. Dalam satu malam, ribuan pesan masuk ke akun media sosialnya, dari anak-anak muda, sesama atlet, hingga ibu-ibu rumah tangga. Mereka bilang, Megawati telah menyuarakan sesuatu yang tak bisa mereka ucapkan, keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kini, Megawati tak lagi berada di lapangan pertandingan, tapi namanya terus menggema di setiap tempat pelatihan muda, di seminar, bahkan di dinding sekolah-sekolah yang memasang kutipan terkenalnya, saya tidak ingin sempurna, saya hanya ingin jadi nyata. Ia menjadi simbol keteguhan, bukan hanya bagi dunia olahraga, tetapi bagi siapapun yang pernah merasa kecil, pernah diremehkan, pernah ingin menyerah. Dan meski tangannya tak lagi memegang raket di atas net, Megawati tahu, setiap semangat yang ia tinggalkan, akan terus terbang, seperti smash terakhirnya, menggetarkan dunia, dan menjadikan namanya abadi. Itulah tadi kisah penuh perjuangan dari Megawati Hangestri Pertiwi, seorang perempuan tangguh yang tidak hanya menaklukkan lapangan voli, tapi juga menaklukkan dunia yang seringkali tidak adil bagi perempuan. Dari kampung kecil di Jember, hingga menjadi legenda di Korea dan di hati kita semua, Megawati telah membuktikan bahwa mimpi bisa dicapai, meski harus ditempuh dengan luka, air mata, dan ribuan penolakan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama bagi kalian yang sedang berjuang dalam sunyi. Ingat, kamu tidak sendiri. Jangan pernah menyerah hanya karena dunia belum siap melihatmu bersinar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di komentar, dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu jadi yang pertama tahu ketika kisah luar biasa lainnya hadir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, dan teruslah jadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.